didn't get your last taste of freedom while you came. Oh. I don't remember. Just give me a chance. Halo guys semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube terbaik, terkeren, dan ternama yang bakalan selalu siap sedia menemani waktu gabut kalian nih. Ya, seperti biasanya kita kali ini bakal menyajikan film dengan judul Redeeming Love yang menceritakan tentang gadis cantik bernama Angel yang dijual dan dipekerjakan sebagai PSK sejak usianya 8 tahun. Ia dipekerjakan sebagai PSK pada tahun 1850 di California. Dia tidak sengaja bertemu dengan petani yang baik hati dan berniat untuk menikahi dan merubah hidup Angel. Film ini tayang perdana pada 21 Januari 2022 dan mendapatkan rating 6,7 versi IMDb. Yuk guys, bantu like, comment, share, dan subscribe dulu channel YouTube Ini Kelas Movie sebelum kita lanjut ke filmnya. Nah, kalau udah tinggal nikmati deh film Redeeming Love. Dan inilah film Redeeming Love. Scene awal film ini kita diperlihatkan sebuah pedesaan yang sangat terpencil di mana semua pekerjanya bekerja mencari emas di pantai dan semuanya memang seperti itu. Di pusat kota Paradis terdapat barisan seorang pria yang sedang antri sambil memegang nomor yang ternyata mereka sedang antri untuk membeli wanita cantik bernama Angel. Angel seperti dijual gitu guys untuk menemani malam para pria ini dan harus membayarnya mahal. Angel teringat masa kecilnya saat dia suka memetik bunga. Ia dipanggil oleh ibunya karena akan ada seorang yang datang. Di rumahnya ternyata seorang pria yang datang bernama Alex. Ternyata anak ini adalah ayah dari Angel, tapi Alex tidak menyukai Angel guys karena Angel adalah anak yang tidak diinginkan. Angel pun pergi bermain, tapi Angel tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya yang bilang kalau ayahnya tidak mau bertanggung jawab sama anak itu. Tapi ibunya tetap menyayangi dan membesarkan Angel sepenuh hati. Di sini Angel bersedih guys, tapi ibunya mengingatkan kalau dia sangat menyayanginya. Angel dan teman-teman yang berjualan saling curhat tentang kehidupan mereka yang rata-rata kehidupan mereka memang tidak diinginkan dari kecil. Jadi besarnya mereka menjadi jual diri deh. Mereka membicarakan tentang impian mereka, apakah masih ada harapan untuk kedepannya. Tapi Angel seperti pasrah gitu guys. Di pinggir kota terdapat seorang pria muda bernama Mikhail yang pekerjaannya adalah petani dan berkebun, di mana dia hanya hidup dengan anjing peliharaannya. Dia juga sering ke gereja untuk berdoa agar bisa melanjutkan hidup dengan baik. Tak lupa dia juga berdoa agar mendapatkan pendamping hidup yang baik juga. Di sebuah kota keramaian masih terjadi seperti biasa mengantri untuk membeli para wanita cantik. Dan saat itu Michael sedang pergi ke kota untuk menjual bahan makanannya. Tapi tak sengaja Angel lewat bersama ajudannya. Dan Michael seperti suka gitu guys sama Angel. Michael terus memandangi Angel dan sepertinya dia jatuh hati nih. Michael juga menyempatkan melihat Angel dari dinding kamarnya. Malam hari Angel teringat lagi masa kecilnya, yaitu dia hidup dan pergi ke kota mencari pekerjaan bersama ibunya. Tapi karena ibunya tidak memiliki bakat apa-apa, jadinya dia sering diajak gitu guys sama pria-pria di sana agar mereka bisa bertahan hidup. Angel pun yang masih kecil sering menemani ibunya jualan guys. Jadi kehidupannya ini memang dari kecil guys. Sampai suatu saat ibu Angel sakit keras guys dan meninggal tepat di depan mata Angel. Angel yang marah ini langsung membuang kalung berbentuk salib itu dan sejak saat itu dia tidak percaya pada Tuhan. Angel ketahuan sama penjaga rumah itu kalau dia menyembunyikan sesuatu, tapi Angel tidak mau memberitahunya walaupun dipaksa. Sampai akhirnya dia disiksa guys dan dimasukkan ke dalam air. Untungnya bos Angel datang dan segera menyelamatkan Angel karena Angel adalah aset penting bagi dirinya. Pada tengah malam Angel sudah siap menerima tamu yang ternyata tamunya adalah Mikhail. Mikhail bilang kalau dia kesini bukan untuk melakukan itu, melainkan ia ingin mengobrol dan berkenalan dengan Angel. Angel pun kaget dan seperti meremehkan gitu guys, karena semuanya kesini kan bersenang-senang guys, bukan untuk mengobrol. Mikhail di sini bilang kalau dia menyukainya saat pertama kali dia melihatnya. Mikhail pun langsung bilang kalau dia ingin menikahi Angel dan ingin membawa Angel keluar dari sini agar dia memiliki kehidupan baru. Tapi Angel tidak memikirkannya dan dia langsung mengusir Mikhail. Hari kedua Mikhail datang lagi nih dan Angel tahu kalau mereka hanya akan mengobrol. Mereka kini mengobrol makin lancar karena Mikhail terus memaksa agar Angel mau menikah dengannya.
Saat makan malam, Angel bersama teman-temannya seperti diet gitu, gak sama yang lain karena mereka lebih banyak menemukan pelanggan, sedangkan untuk minum susu pun mereka dibatasi nadu. Pada suatu malam, Michael datang lagi dan dia menemui Angel. Ini adalah hari terakhir Michael meminta Angel agar menikah dengannya, karena besok Michael sudah akan pulang ke rumahnya di atas gunung. Angel masih tidak mau sama ajakan Michael karena dia seperti tidak memiliki harapan untuk itu, guys. A friend's room, Baby Shield. Yes, I am. Mengingat masa kecilnya lagi setelah ibunya meninggal, Angel dijual kepada pria kaya raya oleh pamannya. Tapi pamannya malah dibunuh secara brutal, guys, di depan mata Angel oleh pekerja kaya raya itu dan membuat Angel ketakutan. Dan kini Angel menjadi peliharaan pria kaya raya itu. Aduh, Angel yang masih kecil itu menurut saja sama perkataannya. Karena kalau Angel tidak menurut sama kata-katanya, dia akan dibunuh juga. Angel terus besar di sana, di tempat di mana jualan manusia adalah hal yang wajar. Dia juga sering melayani pria kaya raya, seperti mencuci kakinya. Pastinya sampai akhirnya dia tumbuh dewasa dan menjadi wanita cantik. Angel juga dijual, guys, dan customernya bernama Alex. Alex gak tahu nih kalau Angel adalah putrinya yang malah dia menidurinya. Tapi setelah menidurinya, Angel memberitahu kalau dia adalah darah dagingnya, dan Alex pun depresi dan langsung bunuh diri. Nah, setelah itu Angel berhasil kabur, guys, dan dibantu oleh Bibi di sana. Angel ikut pergi menaiki kapal agar bisa jauh dari sana. Sampai akhirnya dia tiba di pusat kota dan ditemui oleh dua wanita yang tidak tahu siapa. Saat Angel terbangun, dia sudah terbaring di tempat tidur yang hangat karena dia diselamatkan oleh wanita bernama Danlos. Yah, inilah awal mula Angel bisa bekerja jualan di sini. Angel pergi ke kamar dulu dan dia meminta hak miliknya seperti emas-emasan hasil bekerja keras dia di sana. Karena dia memiliki keinginan untuk keluar dari tempat ini dan pergi menjalani kehidupan yang baru. Tapi dia tidak mau memberikannya dan bahkan menganggap dia masih berutang ke dirinya karena dia telah menyelamatkannya. Angel memberontak dan marah dan dia diseret keluar oleh penjaga rumah itu. Angel masih terus mengeyel karena dia sudah biasa disiksa. Dan benar, malam itu Angel disiksa habis-habisan, guys. Keesokan harinya Michael kembali lagi, bukannya malah pergi dari kota itu. Dia membayar mahal kepadanya dan agar dia bisa membawa Angel pergi. Michael melihat kondisi Angel benar-benar babak belur karena siksaan tadi malam. Tapi waktu itu juga Michael melamar Angel dan mengajaknya menikah. Michael pun membawa Angel ke rumahnya menaiki gerobak walaupun kondisi Angel masih babak belur. Angel terbangun di tempat tidur Michael yang ternyata Angel bilang kalau dia hanya berpura-pura menerima lamaran Michael hanya agar Angel bisa keluar dari tempat itu. Di sini Michael benar-benar merawat Angel, guys. 3 minggu kemudian Angel sudah baik-baik saja dan dia memilih untuk pergi dari tempat itu karena dia juga sebenarnya tidak mau sama Michael. Michael yang melihat Angel sudah tidak ada di rumahnya pun langsung bergegas mengejar Angel yang berjalan menuju hutan. Michael memberikan air dan jaket kepada Angel yang memberi petunjuk jalan menuju kota ataukah jalan pulang yang dekat. Dia memaksa memberikannya dan Michael pun pergi dan membiarkan Angel memilih pilihannya. Sampai pada malam hari Angel lebih memilih untuk pulang, guys, dan bertemu dengan suaminya. Michael juga langsung menyiapkan Angel makanan dan air untuk bersih-bersih. Suami yang baik banget ya, guys. Bahkan Michael membantu membasuh kaki Angel. Karena kesusahan, Angel meminta pertolongan Michael untuk mengikatkan rambutnya, tapi Angel malah menggodanya karena dia ingin membalas budi kepada Michael. Di sini Michael menolak ajakan Angel walaupun mereka sudah menikah dan bilang kalau masih belum waktunya. Did your guy talk to you a lot? Keesokan harinya Michael bekerja seperti biasa, guys, mengambil telur di kandang ayam, mencabuti bulu ayam, dan juga membersihkan rumput-rumput kebun. Lanjut mereka memancing bersama, walaupun Angel kesal karena dia tidak mendapatkan ikan. Dia juga mengajarkan Angel memotong kayu, walaupun Angel harus terjatuh berkali-kali. Di malam hari saat mereka akan beristirahat, Angel mengajak Michael untuk begituan. Tapi Michael bilang kalau dia masih belum siap. Dan Michael memilih untuk pergi dan mandi di danau. Keesokan harinya saat malam hari saat Michael pergi, ada seorang pria yang menghampirinya. Ternyata pria itu adalah pria kaya raya yang dulu membeli Angel. Untungnya itu hanyalah mimpi dan ya, sebenarnya datang adalah Michael. Pada malam hari itu Michael mengajak Angel pergi ke suatu tempat, guys. Sampai dini hari mereka tiba di atas bukit dan ternyata Michael mengajak untuk melihat matahari terbit. Di sini Angel seperti terpesona gitu, guys, karena ini adalah pertama kalinya di hidupnya bisa melihat matahari terbit dan hidup dengan bebas. Angel juga menanyakan Michael menunggu apa untuk berhubungan dengannya. Ternyata Michael menunggu Angel suka kepada dirinya. Dan ternyata pulang dari mereka atas bukit di rumahnya, mereka langsung kikiu. Ternyata inilah malam pertama Michael. Iya, bukan malam ya, guys, tapi pagi.
Give your meat a good old rub. Yeah, boy. Terdapat seorang pria yang jalan tertatih-tatih dan pergi ke kuburan bernama Tess, yang ternyata Tess adalah adik kandung Michael. Pria ini datang menemui Michael yang ternyata pria ini adalah Paul, suami adik Michael yang sudah meninggal. Paul menanyakan kabar Michael dan Michael memperkenalkan istrinya kepada Paul. Paul kaget melihat Angel dengan berdalil kalau dia seperti melihat mantan istrinya yang sudah meninggal. Padahal ternyata saat Michael tidak ada, Paul bilang kalau dia adalah salah satu pelanggannya dulu. Dan kenapa Michael bisa mau kepada Angel, padahal Angel kan pelacur, guys. No one should know. Paul pun pergi ke Michael dan bilang tentang Angel yang dia tahu. Bukannya senang, Michael malah marah melihat Paul menjelek-jelekkan Angel di depan Michael. Nah, Michael sudah melupakan masa lalu Angel dan kini dia benar-benar tulus mencintai, jadi Paul hanya bisa menerimanya. Angel insecure nih sama kata-kata Paul tadi dan merasa dirinya tidak pantas. Pada malam hari, Angel mimpi masa lalunya sebelum dia kabur. Dia sempat dipaksa di operasi pengangkatan rahim ataupun sejenisnya agar dia tidak bisa memiliki anak. Pada pagi hari, Angel mengejar Paul yang akan pergi ke kota dan dia bilang dia akan pergi saja dari Michael karena dia memang tidak pantas dengan Michael. Di tengah hutan saat beristirahat, dia memperlakukan Angel secara tidak baik, guys, seperti memberinya sedikit air dan makanan. Itu pun dengan permintaan balasan. Yah, balasannya seperti biasa, dia ingin Angel memuaskannya seperti dulu. Dan bodohnya Angel mau dong memuaskan Paul di tengah hutan. Yo, Angel murahan banget sih. Saat hampir sampai di kota, Angel diturunkan karena Paul katanya tidak mau dilihat orang-orang kalau dia pergi bersama Angel. Sampai di kota, Angel kembali ke tempat Dunless dan melihat kalau tempatnya sudah kebakaran dan semua teman-teman Angel kebanyakan meninggal dunia. Angel pun bersedih dan dia ditawarkan pergi minum di restoran. Di restoran itu Angel hanya terdiam dan minum. Ternyata pemilik restoran itu menawarkan pekerjaan lagi nih kepada Angel, yaitu berjualan lagi dan hasilnya berbagi dua. Karena sudah tidak tahu mau melakukan apa, Angel akhirnya menerima pekerjaan itu. Angel sudah dibebaskan sama Michael, malah kembali ke tempat jualan lagi. Pada hari itu Michael langsung pergi menjemput Angel dan membawanya kembali, walaupun dia harus bertarung dengan beberapa pria di sana. Di perjalanan Angel bertanya-tanya kenapa Michael masih mau menyebutnya, padahal Angel sudah sering kabur-kaburan. Di malam hari Angel melihat Michael yang menangis dan membuat Angel merasa bersalah. Akhirnya Angel mandi di sungai dan menggosok kulitnya sampai luka karena Angel merasa dirinya benar-benar kotor. Untungnya Michael menyelamatkan Angel dan langsung memeluknya. Michael benar-benar suami idaman nih. Mereka mengobrol di tengah hutan dan Michael menceritakan masa kecilnya sampai akhirnya dia bisa hidup seperti ini. Hari pun berganti. Kini Angel kembali hidup menjadi istri Michael dan dia mulai seperti menerima hidup di sana, seperti senang memancing, mencuci baju dan juga memanen sayur-sayuran mereka. Sampai akhirnya terdapat satu keluarga yang kesusahan karena kereta mereka rodanya kompos sedangkan istrinya sedang hamil besar. Dia juga memiliki dua anak gadis. Angel mengobrol dengan salah satu anak gadis itu dan anak gadis itu senang berteman dengan Angel. Mereka terus tinggal di sana sampai akhirnya istri dari pria itu melahirkan seorang anak dan hidup mereka kini menjadi lebih hangat dan bersama. Di suatu siang menjelang melihat Michael yang sedang menggendong anak itu dengan anak gadis di sana, Angel seperti merasa sedih karena dirinya tidak bisa memberikan Michael seorang anak. Angel pun bilang kepada Michael kekurangannya dan Michael pun menerimanya. Michael bilang kalau dia tetap mencintai dan tidak akan merubah apapun walaupun dia tidak bisa memiliki keturunan dengan Angel. Saat Michael pulang, Angel langsung menyambutnya dan membuatkan makanan yang enak kepada Michael. Setelah itu mereka melihat matahari terbenam di bukit berdua. Ya entah karena apa Angel mengajak Kikyu nih di pinggir bukit. Waduh, bisa-bisanya Kikyu di semak-semak mereka ya guys. Keesokan harinya Angel membuka cincinnya dan meninggalkan surat di depan rumah gadis itu. Dan suratnya berisi yaitu permintaan Angel agar gadis itu menikah dengan Michael dan memberinya keturunan. Dengan itu bisa pergi dengan tenang. Akhirnya Angel pun pergi ke tengah kota dan dia santai dan makan di sebuah kafe. Dia menawarkan diri untuk bekerja di sana. Pemilik restoran itu langsung menerimanya karena kebutuhan mereka membutuhkan karyawan baru. Di rumahnya Michael kini sengaja tidak mencari Angel lagi. Dia membiarkan Angel menjalani hidup dengan keputusannya. Tiba-tiba suatu malam, restoran itu kebakaran guys. Dan ternyata pelakunya adalah pria tadi, yaitu pria kaya raya yang dulu membeli Angel. Tiba-tiba pria itu datang di hadapan Angel yang mengajak Angel pergi karena Angel masih miliknya. Angel akhirnya mau karena dia diancam akan dibunuh waktu itu juga. Di rumah pria itu ternyata ada dua gadis kecil yang bernasib sama dengan Angel dulu. Angel marah dan tidak terima melihat ada anak kecil dan lain yang sepertinya.
Keesokan harinya, Angel yang sudah ditunggu oleh para pejabat-pejabat kaya di sana yang sudah lama menunggunya. Sebelum naik ke panggung, Angel mulai percaya lagi kepada Tuhan dan dia meminta pertolongan pertama kalinya agar dia bisa bebas dan juga membebaskan anak-anak kecil itu di sana. Dia naik ke panggung, bukannya memperkenalkan diri, tapi dia langsung memukar aib pria kaya raya itu dan bilang kalau dia suka anak kecil dan 2 anak kecil yang disekap di sana. Orang-orang di sana semua pun kaget dan langsung menangkap pria kaya raya itu. Sedangkan Angel berusaha dibunuh oleh pria itu. Untungnya semua orang menolongnya dan Angel pun langsung berlari mencari anak-anak dan membawanya kabur. Orang yang emosi tanpa ampun langsung menghajar pria kaya raya itu sampai babak belur dan dia mati bunuh diri. Kini Angel bekerja di sebuah panti asuhan yang juga ada sekolahnya. Tiba-tiba Paul datang dan Angel kaget melihat Paul yang menghampirinya. Kini Paul berubah guys, tidak jahat lagi seperti dulu kepada Angel karena dia tahu siapa yang sebenarnya orang baik dan orang jahat. Paul meminta Angel untuk kembali pulang karena Michael masih setia menunggunya. Sedangkan gadis yang disuruh menikah dengan Michael justru dia menikah dengan Paul karena dia lebih menyukai Paul. Paul memohon kepada Angel karena dia tidak tahan melihat Michael setiap hari menderita menjalani kehidupannya tanpa adanya Angel di sisinya. Paul kembali ke rumahnya dan istrinya sedang hamil. Gadis itu menanyakan apakah Paul berhasil membawa Angel pulang, tapi Paul gagal guys. Di tengah ladang saat Michael sedang membajak lahannya, tiba-tiba dari kejauhan Angel menghampiri Michael. Yang ternyata Angel mau kembali lagi hidup bersama dengan Michael. Michael dan Angel pun kini bersatu lagi guys. Dan Angel terakhir kalinya meminta maaf dan akan tetap hidup bersama dengan Michael, apapun keadaannya dan seterusnya. Beberapa tahun kemudian kehidupan mereka jadi semakin lengkap karena ternyata Angel bisa hamil guys dan dia memiliki 1 anak yang masih kecil yang kini menemani Michael memancing. Kalau emang jodoh enggak kemana ya, apapun profesinya, baik buruk manusianya, kalau memang jodoh ya pasti akan bertemu. Oke guys, sampai di sini dulu film yang satu ini. Kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you. And get your last taste of freedom while you can. I don't remember.